menindak terhadap rekan-rekan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan ini terus saya ulang-ulang karena saya sayang dengan 430.000 polisi yang telah bekerja dengan baik dan 30.000 PNS yang juga bekerja dengan baik. Jadi kalau masih ada yang kedapatan melanggar terkait dengan masalah penyakit masyarakat, negara sedang pusing, bebannya cukup berat terhadap kejahatan-kejahatan kekayaan negara, tolong diberantas. Kalau ada laporan, saya tidak perlu ketur lagi, langsung saya proses. Apakah itu Polki, apakah itu Polwan. Bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi, yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya udah chat melalui WA, saya udah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Yang dilihat mereka janggal. Akhirnya keluarga bersepakat dengan almarhum Eki, bapaknya almarhum Eki, menyampaikan hal tersebut. Mereka mendapatkan informasi yang sepertinya mencurigai bahwa ini bukan korban kecelakaan. Nah, oleh karenanya bapaknya Eki lah yang mengambil alih permasalahan ini, gitu. Dan keluarga Vina mengikuti apa saja yang memang diarahkan oleh bapaknya Eki, gitu. Ya, karena kan Bapak Eki adalah seorang anggota Polri yang mungkin dirasa bisa dipercaya lah untuk menelusuri siapa-siapa saja yang diduga terlibat, kan gitu. Sampai saat ini kita tidak ada komunikasi dan kita coba menghubungi Pak Rudiana tapi belum menjawab. Kalau memang Polda Jabar meyakini si Peggy yang tertangkap ini adalah pelaku, ya tentunya jangan lama lagi untuk merilis supaya tidak blunder kemana-mana, supaya tidak menimbulkan asumsi-asumsi yang tidak baik di tengah masyarakat. Ya segeralah untuk menyampaikan di hadapan masyarakat, bukan rilis seperti yang Pak Hotman sampaikan juga kan ya, bisa mengakibatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini makin berkurang nih kalau itu sampai salah ya. Gitu, makanya kita tunggu aja dulu Mbak. Terus juga dugaan praduga yang tidak baik terhadap keluarga, itu saja sih dari masyarakat yang kita dapatkan. Bagi gantinya, mari kita berfokus saja pada proses pembuktian. Karena kita tentu bersepakat proses penegakan hukum memang hanya boleh bekerja di atas mekanisme pembuktian. Dalam perbincangan di Kompas TV beberapa waktu lalu pernah saya katakan adanya 3 loopholes atau 3 pertanyaan terkait dengan kualitas penegakan hukum yang berporoskan pada isu tentang seberapa jauh penerapan uji saintifik pada kasus ini. Yang ingin saya rekomendasikan adalah mudah-mudahan adanya tanda tanya terkait dengan sejumlah loopholes, ditambah lagi dengan desakan sedemikian hebat dari citizen dan netizen, ini membuat teman-teman di kepolisian tetap istiqomah untuk menjalankan proses penegakan hukum secara profesional. Jangan sampai kemudian situasi cerita pemuda Bekasi saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon. Ini yang dilihatnya saat kejadian 8 tahun lalu. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dengan judul film Vina Sebelum 7 Hari. Kasus Vina kembali ramai diperbincangkan dan menjadi sorotan publik. Tragedi pilu yang terjadi 8 tahun lalu tersebut ternyata masih menyisakan misteri. Kasus pembunuhan Vina bersama kekasihnya Eki di Cirebon itu bahkan dinilai banyak kejanggalan meskipun 8 orang pelaku telah ditangkap dan divonis bersalah. Seorang pemuda bernama AF 30 warga asal Kampung Pilar Barat, Desa Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,
menjadi saksi kunci kronologi tragedi peristiwa tersebut. Dia juga mengaku melihat peristiwa awal saat kejadian. Dari 2016 diperiksa polisi jadi saksi, kata AF. Saat ditemui di Cikarang, Bekasi, Kamis 23 Mei 2024. Pada saat itu AF merupakan seorang pekerja di salah satu bengkel cuci mobil yang lokasinya tak jauh dari tempat kejadian perkara di Cirebon. Peristiwa kasus Vina terjadi sekitar pukul 23.00. Saat peristiwa berlangsung, dirinya sedang berada di sebuah warung dekat lokasi kejadian. Saat itu dia melihat korban melintas dengan sepeda motor dan tak lama dilempari batu oleh kelompok remaja yang sedang kumpul di dekat lokasi kejadian. Kejadian itu kebetulan saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat, terus langsung dilempari batu, ucap AF. Setelah itu AF melihat sekelompok remaja itu mengejar korban. Dia memperkirakan jumlah remaja itu ada sekitar 8 orang. Terus dikejar-kejar, di situ juga anak-anak ada sekitaran 8 orang, cuma yang memepet itu ada 4 motor, ujarnya. AF yang merasa takut pun langsung meninggalkan lokasi. Dia mengaku setelah itu tak tahu lagi peristiwa apa yang terjadi dengan Vina dan kekasihnya. Meski begitu, AF memastikan bahwa kematian Vina dan kekasihnya bukan karena kecelakaan. Enggak, bukan kecelakaan, emang itu yang saya lihat, tegas AF. AF mengaku dirinya tidak mengenal para pelaku yang mengejar Vina dan kekasihnya pada saat kejadian. Namun dia sering melihat para pelaku kumpul di depan tempat tongkrongan yang ada di depan tempat kerjanya. Dia cuma mengenal wajah pelaku saja, cuma nama-nama saya tidak tahu. Nggak ada hubungan sebatas teman, tidak ada. Ini saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana depan bengkel saya, ucapnya.